Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, pada kesempatan video kali ini saya akan coba membahas bagaimana caranya membaca surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita memulai materi mempelajari ketiga surat tersebut, perlu kiranya saya sampaikan keistimewaan di dalam surat-surat tersebut. Salah satu keistimewaan di dalam surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas adalah yang pertama, ketiga surat tersebut merupakan surat terakhir di dalam Al-Quran. Jadi, di dalam susunan surat-surat Al-Quran, surat yang terakhirnya itu adalah surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, dan yang paling terakhir adalah surat An-Nas. Keistimewaan yang lain adalah surat tersebut adalah surat yang sering digunakan untuk penangkal sihir atau sering disebut dengan ayat ruqyah. Untuk selanjutnya, surat tersebut adalah merupakan surat-surat pendek yang sering digunakan di dalam sholat. Ketiga, surat tersebut adalah surat alternatif istilahnya ya. Ketika seorang sudah mentok, malas membaca ayat-ayat yang lain, ya baliknya ke surat An-Nas atau surat Al-Falaq, dan yang paling sering digunakan adalah surat Al-Ikhlas. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk mempelajari bagaimana cara membaca ketiga surat tersebut dengan baik dan benar. Baik sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, mari kita awali pembelajaran kali ini adalah membaca surat An-Nas. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, kita ulangi dengan melihat translate-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita ulangi sekali lagi, coba melihat Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Silahkan dicoba, diulangi membaca surat An-Nas. Baik, sekarang kita masuk ke surat yang kedua, yaitu surat Al-Falaq. Perhatikan baik-baik translate-nya bagi yang belum mengenal huruf Arab secara baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ulangi ketiga kalinya dengan memperhatikan tulisan Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita lanjutkan ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Ikhlas. Perhatikan baik-baik tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba sekali lagi dengan memperhatikan tulisan Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad,
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran dirahmati Allah, begitulah cara membaca surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Kita masuk ke pembahasan tajwid. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pengenalan bacaan gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah artinya dengung. Atau bacaan gunnah berarti bacaan yang harus didengungkan dengan suara yang keluar dari rongga hidung. Jadi dengung itu keluar dari rongga hidung. Itu gunnah. Kemudian dengung yang harus dikeluarkan dari bacaan gunnah adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi dengungnya itu ada ritmenya. Ritmenya itu 2 ketukan atau 2 harokat. Kalau dalam istilah ilmu tajwid 2 harokat. Perhatikan di sini, huruf gunnah ada 2, yaitu nun yang ada tasydidnya dan mim yang ada tasydidnya. Atau kalau kita lihat dengan translate-nya, jadi di huruf N atau huruf M ini ada tanda serunya di atasnya. Ada tanda kutipnya di atasnya. Itu bacaan gunnah. Contoh di sini, minal jinnati wan nas. Minal jin. Ini nun ada tasydidnya, maka dibacanya harus ada dengung yang keluar dari rongga hidung. Minal jin, minal jin. Ada jaraknya atau ada ritmenya 2 ketukan. Minal jinnati, minal jinnati wan nas. Jadi tidak boleh dibaca langsung. Baca langsung itu tidak kasih ritme. Minal jinnati wan nas. Harus dikasih jarak. Minal jinnati wan nas. Nah, itu dalam pembacaan gunnah. Baik, coba kita lihat di surat An-Nas. Bagian mana saja yang harus dibaca gunnah? Contoh di sini ayat 1 ada Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini gunnah didengungkan. Bin nas. Kemudian di ayat kedua ada juga sama. Malikin nas. Tuh. Kemudian di ayat ketiga sama, di dalam ayat An-Nas juga. Kemudian di ayat keempatnya, coba lihat di sini nun yang ada tasydidnya itu ada di akhir ayat keempat. Min syarril waswasil khannas. Nah, ini ya. Jadi dikasih jarak. Khannas gitu. Tidak boleh dibaca langsung. Khannas. Tidak boleh seperti itu. Kemudian di ayat kelima, di akhir ayat kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudurin nas. Ayat ke-6, minal jinnati wan nas. Nah, ini untuk bacaan gunnah di dalam surat An-Nas, di dalam surat An-Nas. Coba lihat di dalam surat Al-Falaq apakah ada bacaan gunnahnya. Perhatikan di ayat pertama, ada tidak huruf gunnah di dalam ayat pertama, yaitu mim ditasydid dan nun atau nun tasydid. Di ayat pertama tidak ada mim atau nun yang ada tasydidnya, maka di sini gak ada bacaan gunnah. Kemudian di ayat kedua di dalam surat Al-Falaq tidak ada huruf mim atau nun yang ada tasydidnya, maka di sini tidak ada bacaan gunnah. Ayat ketiga sama ya. Ini yang ada tasydidnya bukan mim atau nun, tapi huruf ro. Nah, ini nggak boleh dibaca gunnah. Ini seperti biasa, syiddah namanya. Nah, ini di ayat keempat ada wa min syarrin syarrin. Nah, ini kasih jarak sini. Wa min syarrin
naffasati fil 'uqad. Terakhir di ayat kelima tidak ada nun atau mim yang ada tasydidnya. Maka di ayat kelima tidak ada bacaan gunnah. Kesimpulannya untuk surat Al-Falaq ini, bacaan gunnah cuman ada di dalam ayat keempat, yaitu di dalam ayat wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Itu. Baik, kita cek di dalam surat Al-Ikhlas apakah ada bacaan gunnahnya. Dalam ayat pertama adakah nun atau mim yang ada tasydidnya? Kita perhatikan. Nanti nggak ada ya. Kemudian lanjut ke ayat kedua, tidak ada nun atau mim yang ada tasydidnya. Ayat ketiga begitupun juga ayat ketiga, dan ayat selanjutnya ada tempat tidak ada nun atau mim yang ada tasydidnya. Kesimpulannya di dalam surat Al-Ikhlas tidak ada bacaan gunnah. Itu pembahasan tentang bacaan gunnah. Sekali lagi, gunnah adalah bacaan dengung atau bacaan yang harus didengungkan dengan suara yang keluar di rongga hidung. Cirinya bagaimana? Ketika hidung kita dipijit, maka gunnah tersebut tidak akan keluar. Contoh, minal jinnati. Ini enggak keluar. Minal jin, itu tandanya bahwa nun yang ada tasydidnya atau mim yang ada tasydidnya itu keluar dari rongga hidung. Seperti itu cara mempraktekannya. Kaidah tajwid yang kedua yang akan kita pelajari adalah bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah itu bacaan apa? Nah, ini qalqalah itu artinya pantulan. Jadi, ketika kita menemukan huruf-huruf qalqalah, maka itu huruf yang harus dipantulkan. Contoh, bacaan qalqalah berarti bacaan yang harus dipantulkan. Ada berapakah huruf qalqalah yang harus kita ketahui? Yang harus kita ketahui huruf qalqalah itu ada 5. Sini, yaitu qaf, ta, da. Huruf qalqalah yang harus kita ketahui yaitu ada 5. Ya, semuanya huruf qalqalah itu ada 5. Ba, jim, dal, o, sama huruf ko. Sekali lagi huruf ba, yang pertama huruf ba, yang kedua huruf ja atau huruf jim, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah huruf dal, yang keempat huruf o, dan yang terakhir ada huruf to. Ada 5 huruf qalqalah yang harus kita ketahui. Dan catatannya adalah kelima huruf tersebut harus dalam posisi mati atau dalam posisi sukun. Contoh, mari kita lihat di surat-surat yang pelajari. Mari kita lihat di surat-surat yang kita pelajari. Coba kita lihat di dalam surat An-Nas ayat 1. Adakah bacaan qalqalah? Yaitu bacaan pantulan. Huruf qaf di sini ada, tapi qafnya ini ada harokatnya. Maka itu tidak dijadikan huruf qalqalah. Kemudian huruf ba, di sini juga ada huruf ba, tapi di sini huruf ba-nya tidak sukun. Dan syarat huruf qalqalah itu harus sukun. Maka huruf ba di sini bukan huruf qal. Maka huruf ba di sini bukan huruf qalqalah. Ya. Seperti itu. Kemudian di ayat kedua tidak ada. Ayat ketiga tidak ada huruf qalqalah. Ayat keempat tidak ada juga huruf qalqalah. Ayat kelima sama, kosong, huruf qalqalahnya tidak ada. Dan yang terakhir ayat keenam tidak ada huruf qalqalah. Kesimpulannya, di dalam surat An-Nas tidak ada bacaan huruf qalqalah atau tidak ada bacaan qalqalah, tidak ada bacaan yang harus dipantulkan. Lanjut ke surat Al-Falaq. Nah, ini kita lihat di dalam surat Al-Falaq ini banyak sekali huruf qalqalahnya. Lihat di sini ayat pertama.
Ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jadi dipantulkan di sini. Bil falaq. Karena meskipun di sini qafnya itu ada harokatnya, harokat kasroh, tetap ketika kita sukun, tetap ketika kita waqaf atau ketika berhenti, maka harokat kasroh ini harus disukunkan. Jadi bacaannya qul a'udzu birabbil falaq. Pantulkan. Bil falaq. Dipantulkan ya. Kemudian ayat kedua, min syarri ma khalaq. Dipantulkan juga. Di sini ada harokat fathah. Ketika ketika waqaf maka harus disukunkan. Min syarri ma khalaq. Qaf. Ini huruf qalqalanya qaf. Lanjut ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ini ba-nya dipantulkan. Ba-nya dipantulkan karena ini sukun ketika waqaf, ketika berhenti sukun. Lanjut ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ini dal. Di sini harus dipantulkan karena sukun ketika waqaf atau berhenti. Lanjut ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dipantulkan juga. Seperti itu bacaan qalqalah yang harus kita ketahui dan harus kita praktekkan di dalam membaca surat-surat di dalam Al-Quran atau membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran. Terakhir, kita lihat di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, ini huruf dal terakhir sukunkan karena waqaf. Qul huwallahu ahad. Pantulkan. Allahus samad. Sama dipantulkan juga. Lam yalid. Nah, ini dalnya sukun. Lam yalid wa lam yulad. Sukun juga dipantulkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sama dipantulkan juga. Baik, kita ulangi sekali lagi, kita review sekali lagi membaca surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas dengan kaidah-kaidah tajwid yang baru saja kita pelajari, di antaranya yaitu bacaan gunnah dan bacaan qalqalah. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, untuk pembelajaran pembacaan
surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas dengan baik dan benar, dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang baru saja kita pelajari telah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.